Nah, 4 tahun investasi tanah ke Yusuf Mansur, BMI ini mengeluh. Nah, ini ada foto juga, foto screenshot HP gitu ya. Ada kwitansi. Nah, ini yang katanya nggak ada nama penerima, nggak ada tanggalnya. Waduh, ini kwitansi apaan? Ya, jadi nggak ada ketentuan hukumnya kalau kayak gini kan. Bu, jenengan. Ya, jadi begini, ketika dikasih kwitansi, pertanyaannya yang penting ada tanda tangannya ya. Nggak ada itu, Pak. Nah, yang penting ada tanda tangannya begitu. Artinya kwitansi itu jumlahnya berapa, kemudian yang menerima siapa, kemudian tanda tangannya siapa begitu. Kalau Ya. itu tidak dikasih misalnya nama perusahaan dan seterusnya, ya itulah mungkin cara orang untuk mengelabui sehingga ketika ini melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, mereka akan dibingungkan akan melakukan gugatan terhadap siapa. Tetapi ketika itu kwitansi ada tanda tangannya, kemudian itu ya kita menuju kepada orang itu saja. Itu mungkin saya kira kalau tidak dikasih tanggal, kemudian tidak dikasih tahu nama perusahaannya, itu sebenarnya cara licik untuk mengecoh pada si penyetor investor itu, Mas. Tetapi dugaan saya kenapa ini yang disasar ya, yang disasar itu para TKI ya, PTKI atau TKW. Jadi menurut hemat saya ini adalah suatu hal yang zolim gitu ya. Mohon maaf bukan merendahkan, artinya mereka cari uang itu sampai keluar negeri itu karena kan mungkin dalam negeri mereka tidak bisa mendapat kehidupan yang layak. Kemudian mereka berangkat ke sana itu kan karena keterbatasan juga sumber daya manusia yang tidak mumpuni untuk bekerja di dalam negeri kan begitu. Iya, betul. Itu. Jadi saya kira sudah di skenario juga. Ini mudah lah untuk mudah untuk ditarik uangnya, bahasanya ya dugaan saya mudah untuk dikibuli kan begitu. Terus kemudian dengan uang kecil-kecil itu tidak mungkin nanti para TKW atau TKI ini menuntut karena mereka keterbatasan biaya atau keterbatasan keuangan begitu. Maka harapan saya juga ada lawyer-lawyer, selain saya juga ada lawyer-lawyer yang besar yang bersimpati untuk membantu ini begitu. Nah ini kalau misalnya Baik, Pak Haji, ini selain tadi ada pengaturan lagi, ini saya belum cerita lagi nih ke Pak Haji ini. Dulu saya pernah menangkap sebuah postingan ini, Pak. Ini jadi ada seorang ibu-ibu TKW mengeluh di media sosial. Nah, pernah menginvestasikan uangnya ke Yusuf Mansur ini, Pak. Itu dalam sebuah acara pengajian katanya, Pak. Menginvestasikan investasi tabung tanah Yusuf Mansur. Ini saya bacakan nih, Pak ya. Seorang BMI Hong Kong berinisial CTMDH mengeluhkan investasi tanah eh, bersama Yusuf Mansur begitu. Kejadian dimulai sekiranya 4 tahun yang lalu dalam sebuah acara yang diadakan oleh organisasi dakwah mengundang YM bertempat di Southton Stadium, Tennessee, Wancai. YM dan organisasi Majelis Zikir Ilham mengajak para hadirin berinvestasi tabung tanah. Cukup banyak jamaah yang ikut eh, investasi duit saat itu dan kami hanya beri kwitansi dalam gambar ini ya. Jadi ternyata kwitansinya itu tidak tertanggal, tidak ada tanggalnya, tidak tertulis siapa penerimanya, tidak ada cap perusahaan investasinya gitu Pak ya. Sebesar 1.500 dolar Hong Kong. Dan ternyata setelah viral di media sosial, ini barulah Yusuf Mansur buru-buru menghubungi pihak BMI ini dan membayar atau mengirimkan uang kepada BMI ini, Pak. Dan atas arahan dari Pak Agus ini seorang apa yang namanya ya? Pak Agus ini seorang koordinator mungkin ya di migran di Hongkong gitu Pak ya. Mengatakan untuk mengembalikan eh, selain dari pokoknya saja gitu Pak ya. Dan karena mengira atau menduga ini jangan-jangan sebagai upaya tutup mulut saja. Nah, ini banyak para TKW yang menginvestasikan tabung tanah. Ada beberapa ini yang menginformasikan bahwa investasinya hanya diberi bukti sebuah
kwitansi tanpa nama, tanpa tanggal, kemudian tanpa cap perusahaan. Nah, ini memang apakah jangan-jangan ini sebuah modus yang memang awalnya untuk mengeruk uang dari BMI saja nih Pak, uang ibu-ibu TKW saja nih Pak? Ya, jadi begini, ketika dikasih kwitansi, pertanyaannya yang penting ada tanda tangannya ya. Nggak ada itu Pak. Nah, yang penting ada tanda tangannya begitu. Artinya kwitansi itu jumlahnya berapa, kemudian yang menerima siapa, kemudian tanda tangannya siapa begitu. Kalau Ya. itu tidak dikasih misalnya nama perusahaan dan seterusnya, ya itulah mungkin cara orang untuk mengelabui sehingga ketika ini melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, mereka akan dibingungkan akan melakukan gugatan terhadap siapa. Tetapi ketika itu kwitansi ada tanda tangannya, kemudian itu ya kita menuju kepada orang itu saja. Hmm. Itu mungkin saya kira kalau tidak dikasih tanggal, kemudian tidak dikasih tahu nama perusahaannya, itu sebenarnya cara licik untuk mengecoh pada si penyetor investor itu, Mas. Oh, iya. Tetapi yang penting ada tanda tangannya di sana dan ada jumlah uangnya, jelas begitu, Iya, Mas. Ya. ya, ya khusus untuk tabung tangan ini kan sasarannya kepada ibu-ibu TKW ya di Hong Kong gitu yang notabene mereka itu tidak paham soal investasi ya, dasar hukumnya bagaimana begitu Pak. Dan juga yang menjadi daya tarik ini adalah narasi-narasi yang disampaikan oleh Sumansur, misalkan membeli Indonesia, kemudian memperkuat ekonomi Indonesia, mempersatukan umat gitu Pak. Kalau Bu Nia sendiri mungkin tertarik dengan VSI, terkait dengan investasi-investasi Mansur, apa yang menjadi daya tarik dari Mansur? Apakah memang seperti itu narasi-narasi yang disampaikan membeli Indonesia dan lain begitu, Pak? Bunia, Bu N ya? Iya, untuk membangkitkan ekonomi umat, nanti mempermudah kita umroh haji kalau punya hotel sendiri. Jadi tidak perlu kita membayar uang alokasi untuk perhotelan karena sudah punya hotel sendiri dan kita bisa sewakan gitu-gitu. Iya. Dan nanti ada kita kalau sudah nggak kerja, kita ada bagi hasil dari sana setiap bulannya, setiap ruangnya begitu. Iya. Tapi ruangnya enggak ada, hotelnya nggak terbangun yang di Jogja. Iya, yang Moyavidi itu Bu ya? Iya, tapi kan uangnya dialihkan ke Hotel City juga, Hmm. sama kan? Iya, Jadinya iya. Hotel City Iya, dan yang di itu pun, atas nama. iya, dan itu pun dialihkan tuh sepihak Bu ya? Iya, kita nggak tahu. Oke, oke. Alasannya di sana Ya. nggak ada izin pembangunan. Oke, oke. Nah, itu tadi Pak. Eh, itu, Jadi yang sebentar Mas, yang saya tangkap ketika mereka orang berpatungan di Hotel Moyapidi, kemudian Moyapidi tidak dibangun, kemudian ya. dialihkan secara sepihak, itu sudah melakukan suatu pelanggaran, Mas. Ketika ini tidak jadi dibangun, Hmm. artinya di sana ada penipuan penggelapan di Moyapidinya. Betul, betul. Tetapi ketika kemudian uangnya dialihkan tanpa persetujuan dari investor, maka di sana adalah perbuatan melawan hukum. 1365 KUA Perdata itu masuk, Mas. Iya, Ini makanya memang perkara ini serius, walaupun kelihatannya kecil-kecil, tetapi kan jumlah masyarakatnya besar, jumlah umatnya besar ya. Hmm. Artinya itu memang harus diusut secara tuntas lah, gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mudah-mudahan terdengar oleh pemerintah Prabowo, kemudian berkenan beliau bersimpati untuk mengusut perkara ini, gitu, Mas. Iya, iya. Ya. Itu tadi, Pak. Nilainya kecil-kecil yang seperti Pak Jani sampaikan. Nilainya kecil-kecil, misalkan seperti tabung tanah itu. Per meter dijual seharga 2.200.000 kalau tidak salah. Tetapi kalau ini dijumlahkan yang ikut investasi ribuan kan juga lumayan juga kalau terkumpul itu. Dengan nilai nominal investasi yang kecil-kecil, kemudian menyasar ibu-ibu TKW yang awam gitu. Apakah itu sudah didesain, Pak, supaya apabila ini terjadi masalah, ini mereka ini tuh tidak bisa melakukan upaya hukum karena keterbatasan biaya dan juga ketidakmengertian soal proses hukum gitu Pak ya. Iya, ya, dugaan saya kenapa ini yang disasar ya, yang disasar itu para TKI ya, PTKI atau TKW. Jadi menurut hemat saya ini adalah suatu hal yang zolim gitu ya.
mohon maaf bukan merendahkan, artinya mereka cari uang itu sampai ke luar negeri itu karena kan mungkin dalam negeri mereka tidak bisa mendapat kehidupan yang layak. Ya, Kemudian mereka berangkat ke sana itu kan karena keterbatasan juga sumber daya manusia yang tidak mumpuni untuk bekerja di dalam negeri kan begitu. ya, betul. Itu. Jadi saya kira sudah di skenario juga. Hmm. Ini mudah lah untuk mudah untuk ditarik uangnya. Bahasanya ya dugaan saya mudah untuk dikibuli kan begitu. Terus kemudian dengan uang kecil-kecil itu tidak mungkin nanti para TKW atau TKI ini menuntut karena mereka keterbatasan biaya atau keterbatasan keuangan begitu. Maka Ya, harapan saya juga ada lawyer-lawyer, selain saya juga ada lawyer-lawyer yang besar yang bersimpati untuk membantu ini begitu. Nah, ya, ini kalau misalnya tidak kita bantu ya, tidak kita bantu, kecil kemungkinan akan dibiarkan begitu saja dan yang mengeruk keuntungan adalah yang menerima investasi tersebut gitu. ya, Contohnya Hotel City itu sahamnya pure dulunya atas nama Yusuf Mansur. ya, Kemudian karena akan dialihkan satu satu perseroan itu nggak boleh satu orang, makanya eh, mungkin dihibahkan sebagian ke Paitren itu. Tapi perlu kita ketahui juga Paitren itu siapa yang punya di sana, ya ya, kan? Paitren juga Yusuf Mansur dan afiliasinya juga. Artinya yang mendapat keuntungan besar itu ya Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Makanya harus kita buka hak umat ini harus dikembalikan lah. Apalagi Yusuf Mansur ini kan masih kaya raya. betul. Masa ditagih misalnya nggak dikembalikan, ini kan zolim sekali gitu. Apapun alasannya, hak orang harus dikembalikan. Hak orang harus diberikan sesuai dengan janji-janji yang ada. Kalau Ya, misalnya kata perusahaan ini rugi dan seterusnya, tentu ada hitung-hitungannya. Kita ini bukan sekarang ini bukan orang bodoh semua ya. Artinya akuntansi publik ada dan seterusnya. Bisa diaudit kok itu. ya, Kekayaan Yusuf Mansur itu sebenarnya kalau pemerintah yang campur tangan akan mudah karena itu mudah diaudit asal muasal kekayaan Yusuf Mansur itu dari mana. ya. Tapi saya yakin dan percaya hanya tinggal tunggu waktu saja, nanti juga akan sampai ke sana kita begitu. Nah, cukup menarik nih ya. Nah, ini dari fanspage Gindo Hong Kong ya, postingan tahun 2017. Nah, ini judulnya menarik juga nih. Nah, 4 tahun investasi tanah ke Yusuf Mansur, BMI ini mengeluh. Nah, ini ada foto juga, foto screenshot HP gitu ya. Ada kwitansi. Nah, ini yang katanya nggak ada nama penerima, nggak ada tanggalnya. Waduh, ini kwitansi apaan? Ya, jadi nggak ada ketentuan hukumnya kalau kayak gini kan. Bu, jenengan masih ingat kwitansi niku? Itu artinya, Bu, Anda masih ingat kwitansi ini? Insya Allah dijawab. Kemudian, uang itu buat sedekah apa investasi, Bun? Nah, ini dijawab lagi. Investasi jangka panjang, Mbak. Nah, kemudian tanya lagi si ibunya yang punya kwitansi. Kok nggak ada kabar sama sekali, Bun? Tanggal kwitansi nggak ada, penerima kwitansi juga nggak ada. Ya, aneh juga nih. Terus dijawab, kan jangka panjang, Mbak. Insya Allah Ustadz dan kami tanggung jawab, Mbak. Oke. Nah, kita langsung baca postingannya. Seorang BMI Hong Kong berinisial Siti MDH mengeluhkan investasi tanah yang disebut nabung tanah bersama Yusuf Mansur. Ya. Kejadian dimulai 4 tahun yang lalu, berarti ini postingan 2017, berarti 2013-an ya. Dalam sebuah acara yang diadakan oleh organisasi dakwah mengundang YM bertempat di Southern Stadium ya. Hennessy RD Wancai berarti ada hubungannya sama Bu Surati yang pernah diwawancarai sama Pak Darso. Ini videonya. Acara pengajian yang diadakan di gedung showroom Wancai Hong Kong. Itu kapan itu, Bu? Itu Nah, berarti ini ada kaitannya nih ya. Cukup banyak jamaah yang ikut asok duit saat itu ya, dan kami hanya diberi kwitansi dalam gambar. Nah, otomatis nih mungkin banyak penerima kwitansi seperti ini, nggak ada tanggalnya, nggak ada nama penerima, kan aneh itu. Tanda tangan juga nggak ada kayak itu. Kita udah. Terus kwitansi yang tidak tertanggal dan tidak tertulis siapa penerima dan tanpa cap perusahaan investasi itu diterima Siti dan kawan-kawan setelah membayar uang
investasi tanah sebesar $1.500 Hong Kong ya. Seorang $1.500 itu kalau nggak salah 2 juta lebih ya, 2.600.000 atau 2.700.000. Menelisik kwitansi tersebut, by the law kiranya tidak dapat dikaitkan dengan Yusuf Mansur ataupun perusahaannya. Namun dalam screenshot percakapan yang terbaru, Siti memperoleh ketegasan dari seorang tokoh organisasi dakwah yang bernama Bunda Nuris, yang pada saat itu dia adalah orang yang menerima uang dan menerbitkan kwitansi tersebut, bahwa transaksi uang tersebut adalah untuk investasi tanah dan uangnya tidak akan hilang atau ada yang tanggung jawab. Nah, masalahnya ini investasi tanahnya itu tanahnya di mana gitu kan, strategis enggak, harganya berapa gitu kan. Kemudian kan harusnya ada laporannya, laporan per tahun perkembangannya gimana gitu. Nah, ternyata memang carut marut berita ya investasi ini sudah dari dulu ya, dari 2017 tapi di Hong Kong. Nah, ini baru merebak ke tahun 2021 nih. Nah, kita lanjut lagi ya. Mempersoalkan kwitansi yang tidak bercap dan tidak bernama siapa penerimanya ini, Bunda Nuris mengatakan transaksi ini investasi jangka panjang. Kwitansi itu sudah bukti kuat dan disimpan mawon. Nah, bukti kuat apanya? Nggak ada tanggal, nggak ada nama penerima. Layakkah sebuah transaksi investasi jangka panjangnya hanya kwitansi seperti itu? Sepanjang apa dan sampai kapan? Nah, itu harus ada ketentuannya. Memang TKW ini kan nggak ngerti ya masalah transaksional gitu atau investasi. Ya, kepada Kindo, Siti mengatakan bahwa jika uang itu sebagai investasi tabung tanah, maka perlu penjelasan lebih lanjut di mana letak tanahnya dan mendapat seberapa keuntungannya selama 4 tahun ini. Betul sekali. Masa selama 4 tahun hanya pegang kwitansi tanpa tindak lanjut dan penjelasan? Apakah investasi seperti ini abal-abal atau nyata? Pertanyaan Siti. Dan apakah benar-benar perusahaan investasi yang dikelola Yusuf Mansur yang menangani? Lanjutnya, Siti tidak tahu berapa ratus orang yang ikut investasi nabung tanah pada saat itu, karena sesama BMI kebanyakan hanya kenal-kenal sekilas dan Siti tidak menghitungnya. Pokoknya banyak sekali. Waduh. Nah, Kindo berusaha menghubungi Bunda Nuris untuk klarifikasi, namun sayangnya nomornya nggak aktif. Nah, ini gimana nih? Yang jawab WA tadi malah nggak aktif nomornya. Sumber lain mengatakan pada umumnya BMI di Hong Kong dan lainnya sangat rawan menjadi target penipuan berkedok investasi abal-abal dan juga penggalian dana atau donasi dengan berkedok dakwah. Nah, ini bahaya ya. Memang kalau di TKW itu kan rata-rata memang ya maaf ya, itu pendidikannya memang yang nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi nggak ngerti masalah seperti ini. Ini ada ketentuan hukumnya nggak gitu. Kemudian, nah itu tadi ya, apalagi kalau yang ngomong itu Ustadz. Nah, BMI itu kan merasa ya senang gitu, merasa percaya kepada Ustadz tersebut, atau merasa terharu, bangga dia dianggap ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia dengan slogan membeli Indonesia. Waduh, ini Indonesia harganya berapa mau dibeli? Nah, ini komentarnya itu seru nih ya. Ini ada klarifikasi dari Yusuf Mansur, nanti kita bahas di belakang. Tapi ini komen-komennya juga seru. Ada klarifikasi transfer dana nabung tanah dari $1.500 Hong Kong atau 2.700-an ya menjadi 16.200.000. Buset. Kok malah jadi berkali lipat seperti itu, 2 juta jadi 16 juta. Berarti hampir 7 kali lipat atau 6 kali lipatan ya. Nah, ini akadnya ini seperti apa? Ini kalau seperti ini jadinya riba loh. Masa Ustadz nggak ngejelasin gimana hukum ya muamalah gitu kan. Saudari Siti dan Kindo HK bersama-sama memberikan klarifikasi menjawab komen-komen yang seolah-olah menghakimi saudari Siti dalam menuntut haknya, dan seolah-olah Kindo HK tidak bertabayun sebagaimana kwitansi yang tidak jelas akadnya. Yang benar itu kwitansi nggak ada akadnya nggak jelas, itu nggak ada perjanjian tertulis menulis gitu. Padahal di dalam Islam itu setiap transaksi ya itu harus ada harus tertulis gitu. Bahkan harus ada saksinya. Tidak jelas perjanjian atau ijab kabulnya ya. Investasi nabung tanah yang bagaimana? Tanah, sawah, ladang, berapa tahun? Apa untuk peruntukan tanahnya? Nah, ini betul, ini harus dijelaskan. Nah, ini kok tiba-tiba langsung ada dapat 16 juta. Apa gara-gara ini ya? Dia posting di ini ya, di medsos itu. Kwitansi tanpa ada penerima dan tanggal alias yang ngeluarin nggak jelas, itu udah jelas Anda ketipu.
dibawa kemanapun kwitansi Anda tidak berdasar. Jadi kalaupun mau gugat ke siapa, sedang kwitansi tidak jelas. Nah, ini masalahnya kalau misalkan mau gugat, walaupun kwitansinya itu berketentuan hukum, misalkan ada nama penerima, ada tanggalnya. Untuk menggugat itu kan perlu biaya, ya, nyewa pengacara, nyewa biaya sidang pengadilan dan lain-lain. Nah, itu biasanya pasti kalau cuma duit segitu, ya, itu pasti biasanya ngiklasin gitu loh. Karena biaya untuk menggugat itu lebih besar dari nilai yang dia keluarkan untuk investasi. Jadi ya seperti ini, saya sudah ada kayak puzzle-puzzle gitu yang sudah mulai tersusun gitu ya. Nanti saya akan rangkai ya nanti video selanjutnya. Kalau saya boleh kasih saran, kalau emang rekan mau berinvestasilah dengan perusahaan yang sudah jelas adanya, dan yang penting harus berada dalam pengawasan pemerintah, OJK. Nah, betul sekali. Banyak investasi berkedok agama. Saya ingat berpuluh tahun juga demikian, investasi peternakan, pertanian dengan alasan agama lah. Lihat ke tempat yang benar ada aktivitas. Setelah 2-3 kali saya diberi keuntungan, setelah itu selesai, gak jelas untungnya, lenyap tuh duit. Nah, itu juga ada lagi modusnya, di awal-awal dikasih, nah giliran seterusnya itu amblas. Jebakan Batman saudaraku, saran aja mending gak usah kemecut ini itu, bisnis itu, soalnya ujung-ujungnya ribet. Kalau mau invest mending kirim ke rumah, bener, atau tabung di bank resmi. Nah, harus invest buat beli tanah di kampung, gak usah kayak gini. Jangan karena ustadz atau agama kalian jadi korban tangan-tangan jahil, mending mikir 1000 kali sebelum ikutan bisnis kayak gini. Dari Zaira Ayu Wijaya. Saat itu sewaktu saya masih di Hong Kong, saya selalu menghadiri pengajian Bapak Ustadz Mansur, tapi ujung-ujungnya ngajak bisnis. Dan itu misalnya investasi tanah, pay trend. Untungnya saya nggak tergiur dan akhirnya malas untuk menghadiri pengajiannya. Ini pinter juga nih, nggak jadi kapok nih ya. Donatur juga punya hak atas transparansi, infak atau sodakoh, baik berupa tanda terima atau nama penerima, stempel, itu. Jadi ada kekuatan hukumnya. Bahkan nama yayasan atau lembaga pengadaan kegiatan tersebut, ya. Tidak boleh semena-mena hanya berkata ini kan investasi akhir atau sejenisnya. Ya nggak bisa gitu. Bilang aja kalau infak, kalau investasi, ya jelas gitu loh. Akadnya jelas. Jadi orang itu nggak mengharap-harap gitu loh. Harus jelas akad serah terimanya dan harus siap jika ada yang tanya dikemanakan uang yang katanya sedekah tersebut. Ini adalah kewajiban bagi penyalur sedekah. Bahkan dalam penerima yang penyalur sedekah itu juga harus transparan, ya. Ada disediakan database-nya. Jadi ini disalurkan kemana, sisanya berapa gitu harusnya. Seperti ACT itu ya, aksi cepat tanggap itu transparan banget ya. Memang sudah menjadi hukum jika amaliyah itu harus ikhlas, tapi alangkah baiknya prosesnya juga transparan atau amanah, sehingga nggak akan langgeng dan saling percaya. Ya, pihak penyalur sedekah tersebut masih bisa menjalankan kaidah hukum agama dan undang-undang yang disahkan dalam Lajis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Apalagi katanya mewadahi sekelas ustadz muda. Mari kita lebih hati-hati dan tawadu. Nih terusnya, nih silakan baca lagi komen-komennya, nih seru juga. Ternyata yang ribut-ribut kayak gini tuh udah dari dulu ya, dari sejak tahun 2017 di Hongkong sana gitu. Nah, kemudian ini ternyata ada balasan atau ada respon setelah muncul screenshot WA tersebut. Nah, ini ada klarifikasi dan transfer duit dari rekening Jam'an Nurkotip Mansur ya ke rekening yang berinvestasi tersebut, yang menanyakan investasi tersebut sebesar 16.200.000. Nah, ini jadi goror ya, nggak jelas ini. Jadi sebenarnya keuntungannya itu berapa persen? Tanahnya yang mana? Keuntungannya didapat dari mana? Ini kalau seperti ini jelas riba namanya ya. Ini tiba-tiba 2 juta jadi 16 juta. Ini akadnya apa? Kita baca saja artikelnya, postingannya. Klarifikasi transfer dana nabung tanah $1.500 Hongkong menjadi 16.200.000 ya. Saudara Siti Kindo Hongkong bersama-sama memberikan klarifikasi menjawab komen-komen yang seolah-olah menghakimi saudari Siti dalam menuntut haknya, dan seolah-olah Kindo HK tidak bertabayun ya. Untuk kalian yang berkomentar seolah-olah buta ya, buta hati dan seolah-olah ahli dalam bidang investasi hukum syar'i, namun juga hanya seolah-olah membela syariah, membela bisnis syar'i ya. Sebagaimana kwitansi yang tidak jelas akadnya, tidak jelas perjanjian atau ijab kabulnya, investasi nabung tanah yang bagaimana tanah sawah ladang berapa tahun, untuk apa peruntukan tanahnya, dan siapa penanggung jawabnya, adakah
wewenang untuk menggali dana tersebut, ya, menggali dana masyarakat dalam bentuk investasi dan lain-lain. Kapan diterbitkan surat sahamnya, apa kewajiban investor, dan haknya jika sudah jatuh tempo kapan. Bagaimana mengatasi disput antara pihak jika terjadi perselisihan, dan lain-lain. Nah, pertanyaan terkait akad atau ijab kabul. Nah, ini benar sekali ini. Makanya pemilik media Kindo HK ini pinter ya dalam hukum muamalah dalam Islam itu. Nah, setelah diunggahnya ya foto itu, ini Siti hanya mengetahui bahwa ada transfer 16.200.000. Nah, ternyata juga transfer 16 juta itu nggak jelas. Tiba-tiba ada transferan. Ini maksudnya apa? Aduh, ini kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngeritik gitu ya, terus berhenti. Nah, ini jangan-jangan ya. Aduh, oke lanjut ya. Dan menurut saran saya ya, ini namanya Agus ya pemilik medianya, bahwa kelebihan dari haknya yang mulanya $1.500 Hongkong itu adalah uang syubhat atau tidak jelas. Betul sekali ya, betul sekali. Tidak jelas asal-usulnya. Maka akan dikembalikan besok hari Senin menunggu kantor bank buka insya Allah. Saudara Siti mengatakan bahwa dirinya tidak mau mengambil lebih dari haknya yang semula $2.500 Hongkong itu saja karena tidak ada akadnya. Betul sekali saudari Siti, Ibu Siti ya. Tidak mau menerima uang itu. Ini uang apa maksudnya? Perjanjian yang jelas saat memulai investasi 4 tahun yang lalu ya. Maka Siti mendapat SMS agar kelebihannya dibagi atau disedekahkan ke anak-anak yatim di lingkungan Siti. Namun Siti sekali lagi menolak saran atau permintaan untuk menyalurkan dana baki atau jujul, dan Siti menuruti saran saya. Oh gitu, maksudnya apa nih jujul nih, kelebihan. Aduh. Nah, jadi intinya dana sejumlah 16.200.000 itu, nah, itu dianggap syubhat ya, jadi nggak jelas. Tapi kalau saya rasa sih ini haram ya, karena itu termasuk riba juga. Jadi intinya itu duit 16 juta itu dikembalikan ke rekening atas nama Jam'an Nur Khotib Mansur ya, di rekening Bank Mandiri Syariah ya. Nah, di tanggal 3 bulan 7 2011 hari Senin ya. Nah, ternyata seperti itu ya. Loh, 2 juta akadnya nggak jelas, tiba-tiba dapat transferan 16 juta. Itu pun setelah posting ke medsos, screenshot WA itu ya, terekspos gitu loh. Nah, dalam waktu dekat Pak Agus ketemuan dengan WM. Nah, nanti ada teleponnya, telepon dengan Pak Agus. Nanti saya kasih tuh videonya. Investasi modal ini subhat, samar-samar, hukumnya nggak jelas. Kalau judi taruhan jelas haram, tapi gentleman gitu. Yang nanya admin gaji berapa, ini adminnya itu diserang sama fansnya Ustadz tersebut nih. Aduh. Ini kita cari komentar-komentar yang lucu juga nih. Haha, heran sama cah Indo-Indo di Hongkong mudah tergiur dengan keuntungan banyak yang cuma janji-janji doang alias bodong. Habis mereka nggak mau mensyukuri dengan gaji di Hongkong yang 7 juta lebih. Masih saja kurang banyak. Aduh. Itu tadi gaji 7 juta, investasinya 2 juta. Jadi kalau saya sih mungkin daripada gugat gitu, kalau saya jadi itu, memang berpikirnya gitu, ikhlasin aja gitu, walaupun awalnya akadnya investasi gitu. Karena kalau mau gugat itu harus ya lama prosesnya ya, biaya pengacara, biaya sidang pengadilan dan lain-lain gitu. Belum lagi kalau misalkan kalah karena memang kita buktinya nggak kuat, apalagi itu kwitansinya nggak ada tanggalnya, nggak ada nama penerima, jadi sudah didesain seperti itu ya, agar Kindo dan Mbak Siti diam ditabok 16 juta. yang lebih dari $1.500 Hongkong atau 2 juta lebih itu ya, mau ditabok berapa tuh? Mau invest tanah, properti, kenapa nggak beli lahan sendiri di kampung? Heran udah nyimak sambil garuk-garuk kepala. Oke teman-teman, silakan nanti, ternyata berita ini itu sudah dari dulu ya, berita-berita seperti ini ya, karena yang sekarang itu kan Muhyafidi sama Batuan Usaha ya, sama Jabal Nur yang ya ada kaitannya dengan Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Nah teman-teman, itu tadi postingan yang menarik juga. Ternyata memang dari dulu ada masa-masa seperti itu gitu.
dan juga bukan Rini saja gitu. Nah, setelah ini Pak Agus Kindo ini dihubungi sama Yusuf Mansur ya. Nanti saya kasih videonya dan juga klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur di Instagramnya. Jadi saya fair juga kasih klarifikasinya supaya tidak dituduh saya ini membuat video untuk tujuan ya yang jahat gitu ya. Jadi memang saya cuman iseng baca berita ini ya, ternyata berita-berita masalah ribut investasi itu nggak cuman akhir-akhir ini, ternyata sudah dari dulu tahun 2017, dan itu ada korelasi, ada hubungannya dengan Ibu Surati itu ya, sama-sama ternyata tempatnya di Wancai gitu ya. Oke teman-teman, silakan nanti kalau misalkan dieksplor lagi itu postingan itu saya taruh di deskripsi linknya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.